perkenalkan nama saya Alia Aulia Madiah dari NIM 231041139. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang sebuah topik yang sangat relevan dalam era digital ini, yaitu etika dalam penggunaan internet dan bermedia sosial. Etika dalam penggunaan internet dan bermedia sosial ini membantu kita untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman, di mana setiap individu ataupun kita sendiri merasa nyaman untuk berinteraksi tanpa takut akan pelecehan, penghinaan, atau ancaman. Etika dalam penggunaan internet ini juga membantu kita menghindari perilaku negatif seperti penyebaran berita palsu yang dapat merugikan individu maupun komunitas online. Dengan menghormati etika, kita dapat menjaga hubungan yang lebih positif dalam dunia maya dengan berkomunikasi secara bijak dan santun. Memahami etika bagian penting dari literasi digital. Ini untuk membantu kita memahami cara berperilaku dengan bijak dalam dunia digital. Nah, mengapa sih kita perlu etika dalam penggunaan internet dan bermedia sosial? Etika dalam penggunaan internet dan bermedia sosial ini membantu kita menjaga perilaku yang lebih sopan, melindungi hak dan martabat individu, serta menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan sehat. Etika sendiri merupakan landasan penting dalam interaksi online yang sehat dan bijak dan positif yang tadi saya bilang. Prinsip-prinsip etika ini mendorong juga komunikasi yang lebih hormat, santun, dan konstruktif untuk membantu menghindari konflik dan ketegangan dalam interaksi penggunaan internet ini dan dalam bermedia sosial. Memahami etika membantu kita menjaga privasi pribadi, baik privasi kita sendiri maupun privasi orang lain, menghormati setiap individu yang ada di media sosial. Prinsip etika penggunaan internet dan bermedia sosial ini kita dikasih contoh sebelum berpikir atau mengklik sesuatu dari media sosial ini, kita perlu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita tersebut. Kayak misalnya kita mau ngirim sesuatu kepada teman, nah kita itu harus tahu itu tuh data itu udah terverifikasi dengan benar atau cuman hoax doang, jangan termakan dengan hoax gitu. Nah, hindari tindakan yang dapat merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Kayak tadi, jangan menyebarkan berita hoax atau palsu atau berita yang tidak tidak terverifikasi datanya sama sekali, masih hoax. Nah, terus jangan menggunakan karya orang lain tanpa izin, kayak mencipta karya tersebut, terus kayak melanggar hak cipta. Nah, lalu juga jangan mengungkapkan informasi pribadi atau mengambil gambar atau video orang tanpa izin atau pengetahuan orang tersebut. Nah, kita juga tidak boleh terpaku pada kehidupan online, kayak jaga keseimbangan antara kehidupan online kita dan aktivitas sehari-hari kita, karena kan dapat menjadi kecanduan bermedia sosial gitu. Nah, kesadaran ini kayak mencakup pemahaman bahwa apa yang kita posting atau apa yang kita bagikan atau kita komentari di media sosial ini dapat mempengaruhi perasaan dan kesejahteraan mental kita sendiri atau orang lain. Kayak misalnya, kalau misalnya kita harus tahu lah, kita tuh kalau misalnya bermedia sosial itu yang baik gitu, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Kan kasihan kalau misalnya orang lain yang kayak tersindir dengan kata-kata kita atau membaca kata-kata itu. Pokoknya harus jaga sopan dan santun. Nah, di sini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, dengan mematuhi etika membantu kita menjaga hubungan lebih baik dengan orang lain di dunia maya dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Dan juga kayak nggak ada musuh gitu di dalam bermedia sosial, tidak ada haters gitu maksudnya. Lalu etika online ini membantu kita dalam mencegah bullying gitu dan perilaku yang merendahkan atau dapat merugikan mental dan emosional orang lain. Nah, etika sendiri merupakan tadi bagian dalam literasi individu dengan memahami, dengan cara berperilaku dengan bijak dan bertanggung jawab dalam
lingkungan digital ini. Nah, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini, meskipun etika online menghormati privasi, masih ada resiko pelanggaran privasi yang mungkin terjadi jika seseorang ini tidak mematuhi prinsip-prinsip etika. Kayak masih banyak berita palsu yang dapat menyebar dengan cepat jika individu atau kita sendiri tidak memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Dan meskipun mendorong komunikasi yang lebih hormat, masih ada resiko konflik dan penghinaan dalam interaksi online. Solusi etika penggunaan internet dan bermedia sosial ini memberikan penekanan pada pentingnya memverifikasi kebenaran informasi sebelum kita membagikannya, menyebarkan informasi yang tadi dapat kayak hoax gitu. Kita gak boleh gitu kayak ini apa sih, ngasih ke orang sembarangan kayak berita-berita ini, itu kan belum juga kebenaran yang terverifikasi gitu, maksudnya kayak begitu. Nah, kesimpulan yang diambil untuk kita bermedia sosial ini, kita menghormati privasi sendiri dan orang lain. Kayak jangan menyebarkan atau termakan berita hoax dengan mudah yang tadi saya jelaskan tanpa diverifikasi kebenarannya. Nah, etika ini melibatkan kesadaran terhadap dampak dari tindakan berinternet dan bermedia sosial kita, termasuk dampak sosial dan psikologis yang mempengaruhi orang lain juga. Dengan ini saya ingin akhiri pidato saya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua.